أموت وأحيا على حبكم ودولي لديكم وعيتي بكم ودولي لديكم وعيتي بكم وراحة روحي رجاء قربكم وعزمي وقصدي إليكم دوام وراحة روحي رجاء قربكم وأزمي وقصدي إليكم دوام أموت وأحيا على حبكم ودولي لديكم وعيتي بكم ودولي لديكم وعيتي بكم فلا تسكبوني بطول جفا ومنوا بوصلي ولو في المنام فلا تسكبوني بطول جفا ومنوا بوصلي ولو في المنام أموت وأحيا على حبكم ودولي لديكم وعيتي بكم ودولي لديكم وعيتي بكم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتح إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى المحاضر والفقيه المقدم محمد بن علي بعلي وجميع سادات علي بعلي وأصول وفروعهم وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على فضله وإحسانه جعل في قصص الأولين عبرة لأولي الأبصار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه المهاجرين منهم والأنصار وسلم تسليما كثيرا على الاستمرار. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي
وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم يا من هو في علوه كائن يا من هو في فعل حميد يا من هو في مجده متين اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا رحمن يا رحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Qala al-musannif rahimahullah wa radiyallahu ta'ala anhu wa ardhah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain amin radiyallahu ankum thumma dzakkarahum bi anna ad-da'wata allati ja'a biha Musa al-yawm laysat jadidatan faqad ja'a Yusuf bil bayyinati ila abaihim fartabu fi sidqihi hatta idza tuwfiya qalu lan yab'atha Allahu min ba'dihi rasula. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Yang saya muliakan seluruh pengurus Masjid Imam Bonjol dan seluruh imam Masjid Imam Bonjol dan jamaah hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih melanjutkan kisah seorang yang beriman di tengah-tengah kelompok Fir'aun. Di sini al-musannif melanjutkan thumma dzakkarahum bi anna ad-da'wata allati jaa'a biha Musa al-yawm laysat jadidatan. Seorang mukmin itu dia memberikan peringatan kepada Fir'aun dan kelompoknya. Ya, ini luar biasa. Inilah yang disebut paling afdolnya jihad. Berani menyampaikan kebaikan di depan pemimpin. Artinya jika ada yang keliru disampaikan empat mata. Itu cara afdalul jihad. Ya, jadi harus tempuh cara itu kalau memungkinkan. Makanya yang para ulama-ulama ini perlu juga dekat dengan pemerintah. Karena nanti yang bisa membimbing para ulama gitu. Dengan catatan niatnya memang untuk membimbing, untuk dakwah, bukan untuk kepentingan pribadi. Jadi tidak ada yang salah kalau ada ulama masuk ke dunia politik. Ya. Dengan catatan dia mampu memberikan sumbangsi yang baik kepada pemerintah. Di sini Nabi katakan afdalul jihad kalimatul haq inda sultanil jair. Paling afdolnya jihad menyampaikan kalimat yang benar inda sultanil jair. Kata inda itu dekat, di sisi. Berarti harus ada penasehat di samping pemerintah. Dia menyampaikan kalimat yang hak dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Makanya ada istilah ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izah hasanah. Lafaz al mau'izah hasanah itu adalah ucapan nasihat yang memberikan kesan di dalam hati. Itu arti mau'izah. Memberikan kesan di dalam hati. Butuh juga al-hikmah, kebijaksanaan. Ya. Kebenaran yang disampaikan tidak dengan bijak akan memunculkan mudarat. Jadi dua paket
dua paket. Menyampaikan nasihat harus al-hikmah terlebih dahulu, baru yang kedua al-mau'izah. Ya. Kurang salah satu, maka tujuan dakwah itu hilang. Para ahli bahasa ketika menjelaskan dakwah itu diambil dari kata mengundang makan. Jadi bahasa Arab dakwah itu artinya mengundang orang untuk makan. Bagaimana cara kita mengundang orang ketika ingin mengundang mereka makan? Tentu dengan cara yang baik. Itu yang disebut dengan ad-da'wah. Dan ini pahalanya sangat besar ya, jika ada yang memberikan nasihat, petunjuk kepada para pejabat, kepada pemerintah. Ini pahalanya sangat besar. Saking besarnya pahalanya, Nabi katakan afdalul jihad. Paling afdalnya jihad, kalimatul haq inda sultanil jair. Mengucapkan kalimat yang benar di sisi sultan, raja, pemimpin. Kalau zaman sekarang presiden, al-jair, yang zalim. Thumma dzakkarahum bi anna da'wata allati ja'a biha Musa al-yawm laysat jadidah. Nah, orang beriman ini mengatakan kepada Fir'aun dan kelompoknya bahwa dakwah yang dibawa oleh Nabi Musa bukan dakwah yang baru, bukan ajaran yang baru. Faqad jaa Yusuf bil bayyinati ila abaihim. Sebelumnya sudah datang Nabi Yusuf. Jadi di sini orang beriman ini menyebutkan nama Nabi Yusuf karena memang masanya dengan Nabi Musa paling dekat. Nabi Yusuf dulu baru Nabi Musa. Yang kedua, antara Nabi Yusuf dan Nabi Musa, keduanya ini bermukim di Mesir. Nabi Yusuf bermukim di Mesir, Nabi Musa juga bermukim di Mesir. Makanya di sini diingatkan bahwa ajaran Nabi Musa itu sama seperti yang telah dibawa oleh Nabi Yusuf. Bil bayyinati ila abaihim. Dengan petunjuk-petunjuk yang dibawa oleh Nabi Yusuf kepada leluhur-leluhur mereka. Kata leluhur-leluhur mereka di sini yaitu minal anbiya. Leluhur mereka para nabi terdahulu juga membawa ajaran yang sama. Fartabu fi sidqihi. Namun Fir'aun dengan kelompoknya ini masih ragu akan kebenarannya. Jadi kelompoknya masyarakat yang hidup ataupun Fir'aun yang ada di zaman Nabi Yusuf dengan kelompoknya juga, mereka juga ragu akan kebenarannya Nabi Yusuf. Fartabu artinya ragu. Fi sidqihi, atas kebenarannya Nabi Yusuf. Hatta idza tufiya qalu lan yab'atha Allahu min ba'dihi rasula. Hingga Nabi Yusuf wafat, mereka mengatakan Allah tidak akan mengutus setelah Nabi Yusuf seorang rasul. Ya, jadi ragunya kepada Nabi Yusuf, ragunya kepada Nabi Musa. Keraguan kepada Nabi Musa itu beranggapan bahwa penutup para nabi itu Nabi Yusuf di masyarakat Mesir di masa itu. Sehingga mereka mengatakan Allah tidak akan mengutus lagi setelah wafatnya Nabi Yusuf seorang nabi dan seorang rasul. Min ba'dihi rasulah. Thumma abana lahum anna dhalikal mawqifa as-sayyi'ah. Nah, orang beriman ini kemudian menjelaskan argumentasi kepada mereka bahwa pemikiran mereka itu adalah pemikiran yang keliru, yang salah, yang buruk. Bahwa Nabi Yusuf itu setelahnya masih ada nabi lagi, belum ada nabi penutup. Nabi terakhir itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa barak wasallam. Rasul mengatakan, utitu jawami al-kalim. Saya diberikan jawami al-kalim wala nabiyya wa ana khatamun nabiyyin wala nabiyya ba'di. Dan saya penutup para nabi, tidak ada lagi nabi setelah saya. Jadi khatamun nabiyyin wal mursalin adalah Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wa barak wasallam. Di sini mereka meyakini Nabi Yusuf yang penutup para nabi, sehingga dianggap Nabi Musa ini bukan nabi dan rasul. Itu yang mereka ragukan. Namun orang beriman ini mampu menjelaskan ya argumentasi yang benar kepada mereka bahwa pemikiran mereka itu pemikiran yang buruk, yang keliru. Adda bihim ila dhalal, yang membawa mereka kepada kesesatan. Li'annahum hinan sarafu 'anir rusydi, karena mereka sudah berpaling dari petunjuk yang benar. Ketika seseorang sudah berpaling dari petunjuk yang benar, sarafallahu qulubahum 'anil hidayah. Allah akan palingkan hati-hati mereka dari petunjuk. Tamada Fir'aunu wa qaumuhu fid dhalali. Nah, Fir'aun dan kaumnya tamada bermakna terus-menerus berada dalam kesesatan. Fir'aun dan kaumnya terus-menerus berada di dalam kesesatan. Wa taba'a hadzal mu'minu da'watahum ila sabilil haqqi war rasyad. Nah, orang beriman ini dia terus-menerus mengajak mereka, tidak pernah berhenti mengajak mereka ke jalan yang benar dan jalan petunjuk. Jadi kalau dakwah itu gak ada pensiun. Ya, dakwah itu sampai meninggal dunia. Ya. Dan gak boleh bosan, baik yang mendengar maupun yang menyampaikan. Mungkin yang mendengar sudah pernah mendengar kisah atau riwayat yang sama, walaupun 1000 kali, itu tetap memberikan kesan baik, tetap bermanfaat. Ya. Jangan kita mengatakan, oh saya sudah dengar nih, saya sudah dengar riwayat ini, saya sudah dengar. 1000 kali pun tetap untung. Lan yashba' mu'min, ya, orang beriman tidak akan pernah kenyang mendengarkan kebaikan hatta yakuna muntahahul jannah, sampai puncaknya masuk ke dalam surga. Sampai ke dalam surga baru selesai. Begitu juga ya, ketaatan kita kan hanya di dunia saja. Capek fil ibadah, dalam ibadah hanya di dunia, setelah meninggal selesai. Di kubur sudah gak ada perintah sholat lagi. Di kuburan gak ada perintah puasa lagi. Di kuburan tidak ada lagi larangan maksiat. Semua ini hukum hanya sementara di dunia. Ya, tapi sementara di dunia ini pengaruhnya itu abadi setelah kita wafat. Kita mau bahagia nih, semua manusia pengen bahagia. Kalau mau bahagia yang abadi di surga. Nah, untuk mendapatkan bahagia yang abadi di surga, penentuannya di dunia yang sesaat ini. Sayyidina Ali mengatakan, ad-dunya darul jaza, ad-dunya darul amal, wal akhiratu darul jaza. Dunia ini tempatnya amal, adapun akhirat adalah tempat balasan amal. Maka jangan meminta balasan amal ketika di dunia, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka konsep yang kadang-kadang disalahpahami, kenapa saya rajin sholat tetap susah, tidak kaya-kaya? Ya karena sholat bukan untuk kaya. Kalau mau kaya rajin kerja, rajin usaha. Sholat itu adalah kewajiban penghambaan seorang hamba kepada Allah, tidak membuat kita kaya. Walaupun ada satu sholat namanya sholatul duha. Sholat duha memang itu fadilahnya menarik rizki. Ya. Allahumma akhrij, ya Allahumma inna duha duhauka wa baha bahauka wa jamal jamaluka wa quwa quwatuka wa qudra qudratuka wa isma ismatuka. Allahumma in kana rizki fis samai fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana muyassiran fayassirhu wa in kana mu'asiran fayassirhu wa in kana qalilan fakathirhu wa in kana haraman ya fahallilhu fatahhirhu wa in kana ba'idan fagharribhu. Itu kan doa kalau diterjemahkan kesimpulannya itu meminta dilimpahkan rizki lah.
Ada rizki di langit masih tertahan, turunkan. Kalau di bumi, keluarkan ya Rabb. Kalau rizkinya sedikit, perbanyak. Kalau rizkinya jauh, perdekatlah rizki tersebut. Itu memang doa di sholat duha. Tapi harus diingat, tujuan kita sholat bukan itu. Tujuan kita ibadah, terutama sholat, at-taqarrub ilallah. Membuat diri kita bisa dekat dengan Tuhannya kita, Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah di sini terus menerus Fir'aun dan kaumnya dalam kesesatan. Orang beriman ini tidak pernah bosan, dia menyusul, dia terus menerus. Taba'ah artinya terus menerus. Hadzal mu'minu, orang beriman ini terus menerus da'watahum, mengajak mereka ila sabilil haq war rasyad, ke jalan petunjuk dan jalan kebenaran, ke jalan kebenaran dan jalan petunjuk. Fanasahahum bi'adamil iktirar bihadhihi dunya al-faniyah. Lalu dia memberikan nasihat kepada mereka, jangan tertipu dengan kehidupan dunia yang fana ini. Wal amal lil akhirah daril baqa, dan beramal untuk akhirat, tempat yang abadi. Ini dakwanya seorang mukmin. Jadi di sini ada beberapa poin. Yang pertama, tahdzir, memberikan peringatan bahaya dunia. Maknanya dunia di sini, kalau seseorang sudah menjadikan visi misi hidupnya hanya dunia saja dan melupakan akhirat, maka disinilah yang menjadi al-iktirar, tertipu. Ya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini terkecuali perhiasan yang menipu. Inna ja'alna ma alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami ciptakan di atas muka bumi ini perhiasan. Tujuannya apa? Untuk kami uji siapa di antara mereka yang paling baik amalnya. Kalau dia mukmin, dia tidak terpengaruh. Ya. Bukan berarti diajarkan kita malas di dalam berusaha dan bekerja, tidak. Tapi yang dilarang di sini meletakkan dunia di dalam hati, menjadikan dunia itu sebagai tujuan hidupnya dan melupakan kehidupan yang akan nanti dia jalani yang abadi, yaitu akhirat. Kemudian di sini ada yang kedua, ada satu targhib, motivasi amal. Yang pertama tadi peringatan. Ya, hati-hati dengan tipuan dunia, itu kan peringatan. Yang kedua ini wal amal lil akhirah daril baqa, dan beramallah untuk akhirat. Ini targhib namanya. Ada kitab karya Imam Al-Munziri, At-Targhib wa Tarhib. Nama satu kitab At-Targhib wa Tarhib, memberikan motivasi amal soleh dan memberikan peringatan akan dosa. Sama seperti kitab Fadilah Amal, ya, Syekh Al-Kandahlawi, juga At-Targhib wa Tarhib. Jadi kitab-kitab ini memotivasi untuk kita beramal soleh dan menghindari sesuatu yang dilarang oleh Allah. Meletakkan dunia dalam hati adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah. Kaum solihin punya doa begini, Allahumma ja'al dunya fi aidina wa la taj'al fi qulubina. Wahai Allah, jadikanlah dunia itu cukup di tangan kami, jangan kau jadikan dunia ini di dalam hati kami. Itu yang dimaksud hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia pangkal dari seluruh kesalahan, karena sudah meletakkan dunia di dalam hati. Orang berani mencuri karena apa? Karena cinta dunia. Gak mungkin orang yang tidak cinta dunia berani melakukan pencurian. Orang yang iri hati kepada seseorang itu sebabnya karena cinta dunia. Tapi kalau penyakit ini gak ada di hatinya, semua yang akan dilakukan baik. Semua yang dilakukan baik. Makanya Imam Ghazali ketika mengartikan, ini juga koreksi ya, koreksi. As-Suyuti mengatakan di kitab Tadribur Rawi bahwa
hubbud dunya ra'su kulli khati'ah, cinta dunia pangkal dari segala kesalahan. Ini kan di beberapa buku dinisbatkan dari sabdanya Rasul. Imam Suyuti dalam kitab Tadribur Rawi yang lahir 849 Hijriah wafat 911 Hijriah menyatakan bahwa hadza laisa min qaulin nabi. Ini bukan sabdanya Nabi. Jadi ini adalah ucapan tabi'in. Yang pertama dinisbatkan ucapannya Imam Hasan al-Basri, lahir 21 Hijriah, wafat 110 Hijriah. Pendapat kedua mengatakan ini ucapannya Malik bin Dinar, Al-Imam Malik bin Dinar, seorang tabi'in juga. Nah, para muhaddithun berhati-hati di dalam menyampaikan riwayat. Kalau memang itu bukan dari Nabi, ya mereka hindari itu. Maka ini ucapan lebih aman kita kutip bahwa ini ucapannya ucapan Imam Hasan al-Basri dan Imam Malik bin Dinar. Wal kadhibul mukhtalaqul masnu'u 'ala an-nabi fadzalikal mawdhu'. Mendustakan atas nama Nabi itu disebut hadis maudhu'. Nah, ini Imam Suyuti klarifikasi di kitab Tadribur Rawi. Tapi ini maknanya bagus, maknanya benar, bahwa cinta dunia pangkal dari seluruh kesalahan. Maka Imam Ghazali menyebutkan kalau begitu, kata Imam Ghazali, bughdud dunya ra'su kulli hasanah. Kalau begitu benci terhadap dunia pangkal dari semua kebaikan. Ya. Kalau cinta dunia pangkal dari seluruh keburukan, maka terbalik. Mafhum mukhalafnya itu adalah benci dunia pangkal dari semua kebaikan. Itu gaulnya Imam Ghazali. Jadi jangan disalahpahami ya, kalau ada konteks di dalam kitab-kitab tasawuf mengartikan bahwa cinta dunia ini dosa dan apa, itu bukan berarti diajarkan kita pasif ketika hidup di dunia. Enggak. Tapi yang dimaksud jangan meletakkan dunia itu di dalam hati. Maksudnya jangan jadikan tujuan hidup kalian hanya di dunia. Tapi jadikanlah dunia ini perantara. Nah, orang yang sudah meletakkan kecintaan terhadap dunia ini sepenuhnya di dalam hati, maka dipastikan ruang itu akan tertutup bagi kecintaan kepada Allah dan kepada Rasulullah. Dipastikan itu. Tidak mungkin ada dua cinta dalam satu hati. Kalau cinta kepada orang soleh, cinta kepada istri, cinta kepada itu semuanya selalu Nabi katakan bahwa lillah, ya, la yuhibbul ahadun li ahadin illa lillah. Dalam kitab Fathul Bari dikatakan semua kecintaan itu tidak dilarang, yang penting dasar cintanya itu karena Allah. Kita menikah dengan wanita, pernikahan itu ibadah. Kita lakukan pernikahan itu karena Allah lewat pernikahan. Nah, ini masuk juga ke dalam kecintaan yang baik, tidak melalaikan. Nabi Isa pernah mengatakan, la yastaqimu hubbullah wa hubbud dunya fi qalbi mu'minin kama la yastaqimul ma' wan nar fi ina'in wahidin. Tidak mungkin menyatu dalam satu hati orang beriman cinta kepada Allah dan cinta kepada dunia. Tidak mungkin bisa menyatu di dalam hati seorang mukmin cinta kepada Allah dan cinta kepada dunia. Kalau di hatinya cinta dunia, pasti Allah tidak ada di situ. Kalau di hatinya cinta kepada Allah, dipastikan dunia juga tidak ada di hatinya. Ini nasihatnya Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa membuat suatu perumpamaan, sebagaimana tidak mungkin menyatu air dan api di dalam satu wadah. Satu wadah isinya air, ada api juga, itu tidak akan bisa. Selama-lamanya gak mungkin menyatu air dengan api. Itu perumpamaan, tidak mungkin menyatu dalam hati orang beriman cinta dunia dan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dia kasih nasihat itu, ya. Padahal ini zamannya zaman Nabi Musa. Kehidupan dunia tidak semegah yang ada di zaman kita.
Tapi sudah diperingatkan, hati-hati dengan tipuan dunia yang fana. Ya, ihdzarud dunya fa innahu ashar min harut wa marut. Hati-hati dengan sihirnya dunia. Sihirnya dunia lebih dahsyat daripada sihirnya Harut dan Marut. Ya, Harut dan Marut. Setelah itu dia mendakwakan kepada mereka untuk hati-hati tertipu dengan dunia dan beramal soleh untuk akhirat, daril baqa, tempat yang abadi. Kematian makhluk, kematian itu makhluk. Nanti di akhirat kematian itu disembelih sehingga yang masuk ke surga tidak ada lagi kematian. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalam selama-lamanya. Penghuni surga bahagia ketika Allah Ta'ala mengumpulkan penghuni surga, penghuni neraka di tempat masing-masing. Kemudian Allah wujudkan kematian itu dalam bentuk hewan. Jadi kematian dirubah oleh Allah berbentuk hewan. Imma ibil wal au bakar au qanam. Bisa jadi unta, bisa jadi sapi, bisa jadi kambing. Wallahu alam. Kematian ini diwujudkan menjadi hewan, kemudian dibawa di satu tempat yang disaksikan oleh ahlul jannah wa ahlun nar, penghuni surga dan penghuni neraka. Ini calon-calon penghuni surga, calon-calon penghuni neraka. Diperintahkan Nabi Yahya. Nabi Yahya diperintahkan oleh Allah menyembelih kematian. Disembelihlah kematian. Setelah itu kematian itu mati. Maka keluarlah satu pernyataan bahwa mulai hari ini kalian wahai manusia tidak akan mati selama-lamanya. Penghuni surga bahagia. Kenapa bahagia? Artinya hidup di surga dengan banyak sekali kenikmatan tanpa ada kematian. Itu satu kenikmatan. Tapi sebaliknya penghuni neraka ini mereka sedih. Kenapa? Karena siksaan yang mereka rasa tidak akan pernah berhenti, terus-menerus. Kematian ini disembelih oleh Nabi Yahya, maka namanya Nabi Yahya itu Yahya, dari kata hidup. Dia simbol kehidupan akhirat, karena beliau ditugaskan menyembelih kematian, namanya Yahya. Yahya dari kata hidup. Nah itu disebutkan di dalam riwayat. Fahunak yujazillahu as-sayyi'ah bimithliha wal hasanatu yukafi'u 'alaiha al-mar'a bi ahsani ma yashtahi. Orang mukmin ini mengatakan, ini nasihatnya luar biasa. Di akhirat nanti Allah akan balas semua kejahatan yang pernah dilakukan di dunia. Gak ada yang luput. Man zara'a hasad. Man zara'a hasad. Siapa yang menanam kebaikan, dia akan panen kebaikan itu di akhirat. Siapa yang menanam keburukan di dunia, dia akan memanen keburukan itu di akhirat. Hal jazahul ihsan illal ihsan. Kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan. Jadi ada yang bertanya ke saya, hukum karma itu apakah ada? Kalau karma kan dari agama yang berbeda ya, agama Hindu, istilah karma. Tapi dalam Islam namanya balasan. Istilahnya hampir sama. Al-jaza. Makanya tafsiran Maliki Yaumiddin, sang maharaja di hari ad-din. Ad-din itu hari pembalasan. Jadi ada, tapi bukan namanya karma. Namanya adalah al-jaza, yaumul jaza, hari pembalasan. Dia mengatakan bahwa di akhirat itu nanti Allah akan membalas as-sayyi'ah, seluruh keburukan, bimithliha, yang setimpal. Kita ini diberikan hukum di dunia. Kalau ada yang menyakiti kita, misalnya ada yang menampar kita,
Diizinkan dalam hukum Islam kita menampar dia, tapi harus sama, ya. Dia namparnya misalnya tanda merah kita, dengan kekuatan sedang, tidak keras, tidak pelan. Dalam hukum Islam itu boleh kita balas, tapi bimithlihi. Ini yang berat nih, bimithlihi, harus sebanding, sama. Kalau lebih yang kita balas kena dosa. Ya. Bimithlihi. Balasan itu harus sama. Kalau lebih kita kena dosa. Itu opsi pertama. Tapi ada opsi kedua. Allah mengatakan wasabrun khairun lakum. Wasabrun khairun lakum. Kau memaafkan itu lebih baik. Balas boleh, tapi setimpal. Ini kasus kejadian ketika pamannya Nabi dimutilasi, Sayyidina Hamzah. Itu Nabi kan marah. Saat itu ada ayat yang turun mengatakan, kau balas wahai Nabi Muhammad, silakan, kata Allah. Tapi bayangkan, padahal menghadapi orang musyrik. Kau balas silakan, tapi harus dibalas yang setimpal. Kemudian ditutup dengan firman yang sangat indah. Tapi wa in sabartum fahuwa khairun lakum. Tapi kalau kau sabar, kau maafkan, kau tidak balas, tapi kau maafkan mereka, kau sabar terhadap mereka, Allah katakan itu lebih baik bagi kalian. Rasulullah pilih yang bagian sabar tadi. Pilih yang sabar. Nah, di situ kenapa pahalanya besar? Karena fitrah manusia itu ingin membalas. Tapi dia bisa kekang itu sampai ke level bisa memaafkan, itu luar biasa. Dan ini pahalanya sangat besar. Sangat besar. Kisos di dalam mazhab Syafi'i, kisos ya. Kisos itu ada orang bunuh orang. Hukum Islam di situ dilihat, kalau keluarganya tidak maafkan, kalau maafkan harus bayar diat. Hukum Islam, diat itu 100 ekor unta. 100 ekor unta. Kalau keluarganya memaafkan. Tapi kalau keluarganya tidak maafkan, dia kena hukum kisos. Hukum mati. Tentu lewat pengadilan. Lewat pengadilan. Mazhab Syafi'i itu kisosnya itu bukan pakai pedang. Kalau kita lihat di beberapa negara Islam, kisosnya pakai pedang ya. Itu mazhab Hanafi. Pakai pedang. Kalau pakai senjata itu baru. Di zaman itu kan belum ada. Baru. Tapi antum harus tahu mazhab Syafi'i itu kisosnya itu dalam kitab Rawaiul Bayan, Dr. Syekh Ali As-Sobuni, kisosnya itu harus sama dengan apa yang dibunuh. Dia bunuh orang itu, caranya seperti apa? Kisosnya harus sama seperti itu. Jadi undang-undang ini berlaku, membalas yang setimpal itu juga berlaku di dalam kisos mazhab Syafi'i. Misalnya ada seseorang membunuh orang dengan cara mencekik, maka kisosnya harus dengan cara mencekik. Dia membunuh orang dengan cara dipenggal kepalanya, kisosnya juga harus dipenggal kepalanya. Dia membunuh orang dengan membakarnya, kisosnya juga harus dibakar. Kenapa demikian? Tadi konsepnya membalas yang setimpal. Tapi gak dipakai di sini. Itu. Nah, tujuan kisos ini Allah sebutkan fil kisos haya. Fil kisos haya. Fi tafsir Al-Imam Alusi Al-Baghdadi dalam Ruhul Ma'ani menyatakan fil kisos hayatun. Di dalam kisos ada kehidupan. Padahal kita saksikan kisos itu justru menghilangkan nyawa orang. Hukuman mati. Tapi kenapa Allah sebut di dalam kisos itu ada kehidupan?
Di situ ada makna yang sangat dalam. Orang yang keluarganya dibunuh secara zalim oleh seseorang, yang hidup ini mereka seakan-akan hidup di dunia tapi sudah mati, semangat hidupnya sudah hilang, dendam di dalam hatinya, hidup tidak nyaman. Selama yang membunuh itu masih ada, keluarga ini semuanya pasti merasakan rasa sakit. Maka cara yang setimpal untuk menghilangkan itu dihukum mati. Atau yang kedua, maknanya kalau pelaku ini belum dihukum mati, dikhawatirkan memunculkan konflik yang baru. Ini akan, keluarga ini, pelaku dan korban akan saling berkonflik. Namanya juga keluarga, walaupun salah, fanatisme membela itu tetap ada. Ya. Sedangkan yang korban ini tidak mungkin dia akan ridho. Gak ada manusia yang ridho itu. Kalau ada orang membunuh seseorang, apalagi keluarganya, dia maafkan itu sulit. Apalagi masih hidup. Hukuman dikasih sedikit. Akhirnya yang terjadi apa? Akan muncul korban-korban yang baru di antara dua belah pihak keluarga itu. Maka cara yang paling ampuh adalah dihukum mati. Ketika hukum mati, hiduplah mereka semuanya. Dan ini bukan melanggar hak asasi manusia, justru ini menjaga hak asasi manusia. Karena nanti menjadi efek jera, sehingga orang-orang itu kan disunnahkan menyaksikan proses eksekusi dalam musibah. Yang sudah usia balik. Kenapa disunnahkan untuk hadir menyaksikan? Agar yang menyaksikan dia lihat, oh ini kalau melakukan perbuatan membunuh, konsekuensinya hukuman mati. Dalam hatinya ar-ra'b wa khauf, muncul rasa takut, sehingga apa? Mereka tidak akan berani melakukan perbuatan itu. Aman. Begitu juga mencuri itu. Coba kalau potong tangan, selesai. Bukan melanggar hak asasi manusia, menjaga hak asasi manusia. Kita harus lihat efek jerahnya, bukan bentuk hukumannya. Kalau bicara hak asasi manusia, ketika orang itu membunuh seseorang, dia sudah melanggar hak asasi manusia. Yang mencuri juga sudah melanggar hak asasi manusia. Nah, itu hikmah di dalam hukum Islam. Jadi jangan lihat bentuknya, bentuk hukumannya, tapi kita lihat efek dari hukuman itu, setelahnya itu. Makanya selalu tuh, hukum Islam itu yang Allah tetapkan, itu membahas mulai dari kita ibadah, sampai masalah dagang, masalah pernikahan, masalah waris, masalah adab, akhlak, dan juga hukum pidana dan perdata. Itu hukum Islam lengkap. Lengkap. Dan hukum pidana al-mu'aqabah itu selalu diletakkan di akhir. Selalu dibahas di paling akhir. Kenapa? Karena tujuan Islam bukan untuk menghukum orang, bukan untuk mengkisos orang. Tujuannya bukan itu. Makanya diletakkan bagian akhir. Itu kata Abdul Razak As-Sun'ani itu, ditanya kenapa sih hukum mu'aqabah selalu di belakang, hukum pidana perdata selalu di belakang. Dia katakan karena agama Islam agama rahmat. Sekalipun hukuman untuk menghilangkan nyawa seseorang, kisos sekalipun, di situ ada rahmatnya Allah dan bukan tujuan daripada agama Islam untuk menghukum orang, tapi justru untuk menjaga kemanusiaan dan hak-hak manusia, maka diletakkan di belakang. Thumma li'annahum hadzal mu'min ala da'watim lahu ilal kufri bainama huwa yad'uuhum ilal iman. Ya. Kemudian dikatakan bahwa al-hasanat, kebaikan-kebaikan itu Allah akan balas kepada orang yang berbuat baik lebih dari apa yang dia inginkan. Jadi kita nih kalau dapat hasanat pahala, nanti di akhirat Allah lipat gandakan. Yudha'ifuhu liman yasha, Allah lipat gandakan.
Tapi kalau dosa satu aja, gak ada Allah lipat gandakan dosa. Wa fil hadis dikatakan man amila hasanatan, siapa yang melakukan satu amal baik, katabahallahu lahu bikulli hasanatin asyra hasanat, atau fi riwayah asyru hasanat. Siapa yang melakukan satu kebaikan, Allah catat baginya 10 kebaikan. Satu dijadikan 10. Man jaa bil hasanah falahu asyru amthaliha. Siapa yang berbuat baik satu kebaikan, Allah lipat gandakan 10 kali lipat. Tapi kalau dosa, man amila sayyi'atan, siapa yang melakukan satu dosa, Allah catat baginya satu dosa saja, tidak dicatat 10 dosa. Itu bagian dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian lamahum hadzal mu'min ala da'watihim lahu ilal kufri. Kemudian orang beriman ini mencela, mengkritik, menyalahkan Fir'aun dan kelompok mereka yang mengajak dirinya kepada kekufuran, yang dimana dia mengajak mereka kepada iman. Fal alihatul lati yad'unahu ila ibadatiha la tanfa'u fid dunya wa la tashfa'u fil akhirah. Padahal Tuhan-Tuhan mereka itu yang mereka meminta-minta kepadanya berupa berhala-berhala yang mereka sembah, tidak bisa memberikan manfaat di dunia dan tidak bisa memberikan pertolongan di akhirat. Haitsu al-marji'u ilallahi wahda, bahwa semuanya akan kembali kepada Allah yang Maha Esa. Tsumma nabba'ahum bi annahu sayati waqtun yadhkuruna, kemudian dia ingatkan mereka bahwa sesungguhnya akan datang satu waktu mereka akan mengingat fihi nashahu, nasihat yang ia sampaikan iyahum kepada mereka, wa annahu yufawwidu amrahu ilallah, dan dia menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaqad hammu biqatlihi fawaqahu Allahu su'a amalihim, dan mereka Fir'aun dan kelompoknya ingin membunuhnya, lalu Allah menjaganya dari keburukan amal mereka. Wa kanat aqibatuh as-sa'adah wa aqibah ali Fir'aun asy-syaqa. Nah, orang yang bertakwa dan beriman tadi akhirnya dia adalah kebahagiaan. Adapun Fir'aun dengan kelompoknya akhirnya adalah kesialan dan kecelakaan. Nah, ini beberapa isi nasihat dari orang beriman yang berdakwah di hadapan Fir'aun dan kaumnya, kelompoknya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikut. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna wa la minna syakila mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.